Kita kali ini mau ngobrolin apa nih Pak? Nah, sebagaimana janji kita kemarin di episode terakhir maksudnya, kali ini kita akan bicarakan terkait dengan Kortek ya. Kira-kira kapan mau diimplementasikan, apa yang harus disiapkan oleh kawan pajak sekalian. Silahkan ikuti podcast kita kali ini sampai selesai ya. Pra-implementasi sudah mulai dibuka kemarin mulai tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember ini ya. Silahkan digunakan. Nah, nanti Januari kita sudah mudah-mudahan itu sudah diluncurkan, diresmikan, kita bisa gunakan Kortek yang resmi gitu ya. Gitu. Jadi ketika kami sosialisasi, Pak, apakah Kortek itu lebih aman dari DJP online? Nah ini yang sering ditanyakan sering ya ditanya gitu kan. Kita bilang pastikan passwordnya yang unik. Keunikan itulah yang mengunci password itu supaya dia akunnya tidak mudah dijebol oleh orang lain. Dan satu hal lagi, kita punya yang namanya passphrase untuk tanda tangan digital ya. Jadi tidak setiap orang yang bisa masuk ke akun, dia bisa melakukan sesuatu di akun tersebut kalau dia tidak tahu passphrase. Kita berusaha supaya kawan pajak bisa lebih mudah mengakses perpajakan tanpa harus ke KPP. Jadi tagline-nya tuh dengan Kortek, kantor pajak ada di rumah Anda gitu. Bisa diakses di mana kapanpun ya Pak ya. 24 jam sehari ya. Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak tengah menyaksikan dan mendengarkan acara podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten. Tempat kawan pajak curhat, dialog, dan sharing mengenai informasi perpajakan serta isu-isu terkini. Bersama saya Musli Anwari dan kembali hadir Pak Dedi di sini. Halo kawan pajak. Tentu saja kita akan ngobrolin nggak jauh-jauh dari perpajakan ya Pak ya. Betul. Oke, jadi kali ini kita akan ngobrolin pra-implementasi Kortek ya Pak Dedi ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, sebenarnya mungkin kawan pajak juga sudah mendengar kalau katanya implementasinya tahun depan ya Pak ya. Betul. Jadi kawan pajak sekalian, Kortek akan mulai digunakan bulan Januari tahun depan ya, Januari 2025. Sekarang tanggal 31 Desember ya. Oke. Tidak lama lagi. Tidak lama lagi. Cuman memang kapan dia peresmiannya, kapan dia diluncurkan, kita masih menunggu berita dari teman-teman di kantor pusat, kawan pajak sekalian. Tapi yang pasti, insya Allah kita akan gunakan Kortek mulai Januari tahun 2025. Kurang lebih Januari ya Pak ya. Januari ya. Januari 2005. Iya. Dan tentu saja kalau Januari kan hitungannya hanya menghitung hari ya Pak ya, karena 2 hari tahun lagi depan ya. juga 2 hari lagi sudah ganti. Nah, Iya. kalau kita sebagai wajib pajak nih, apa yang seharusnya mungkin dilakukan kawan pajak untuk persiapan lah istilahnya seperti itu Pak. Ya, jadi kawan pajak sekalian, sebelum itu di launching nanti dan digunakan di bulan Januari 2025 ya, sebentar lagi akan kita gunakan. Iya. Kawan pajak bisa melakukan pra-implementasi. Jadi mencoba masuk ke Kortek, dicoba apa saja menunya, terus bagaimana cara isi segala macam itu. Pra-implementasi sudah mulai dibuka kemarin mulai tanggal 16 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember ini ya. Oke. Silakan digunakan. Nah, kemudian Januari kita sudah mudah-mudahan itu sudah diluncurkan, diresmikan. Kita bisa gunakan Kortek yang resmi gitu ya. Gitu. Jadi saat ini kawan pajak sudah bisa mencoba ya Pak ya? Bisa mencoba. Sudah bisa mencoba lewat pajak.go.id. Ya, nanti masuk ke websitenya atau di laman www.pajak.go.id/kortekdjp. Ya, silakan nanti kawan pajak masuk ke situ. Nanti di situ ada perintah-perintah harus diapakan gitu kan. Mana yang harus diisi, silakan dicoba-coba. Ya. Nah, berbicara dengan coba-coba nih Pak ya. Apakah semua yang sudah menjadi wajib pajak bisa atau ternyata misalkan mahasiswa nih saya mau mencoba nih pengen tahu betul. Boleh nggak sih, bisa nggak sih seperti itu? Iya, untuk sementara ini di masa pra-implementasi Kortek hanya bisa digunakan oleh wajib pajak yang sudah memiliki akun di DJP Online. Oh, berarti yang sudah terdaftar dan juga sudah punya menggunakan, akun, sudah menggunakan secara online seperti itu. Jadi kalau sudah terdaftar tapi belum punya akun di DJP Online atau belum pernah menggunakan DJP Online,
itu belum bisa masuk ke Kortek. Ya, jadi yang bisa masuk ke Kortek adalah mereka yang dia sudah punya NPWP dan dia sudah punya akun di DJP Online. Seperti itu, Mas Bos. Oke. Kemudian bagaimana Pak cara loginnya nih? Nah, gitu. Nanti kawan pajak masuk dulu ke DJP Online-nya. Sama ya. seperti mau lapor SPT tahunan. Kayak mau lapor SPT tahunan, mau bikin surat keterangan, kan masuk DJP Online ya. Nanti setelah masuk DJP Online seperti biasa, masukkan ID pengguna, yaitu NIK atau NPWP ya, seperti biasa. Kemudian masukkan kata sandi DJP Online-nya, kemudian ada kode CAPTCHA gitu ya, silakan nanti diisi dan klik login. Ya, nanti setelah login akan muncul tampilan atur ulang kata sandi. Ya. Ini langkah-langkahnya di Korteknya ya, di Korteknya seperti itu. Jadi kawan pajak nanti masuk ke laman Kortek di www.pajak.go.id/kortekdjp. Kemudian di situ ada isian ya, ID pengguna, isikan NPWP-nya atau NPWP-nya sama dengan NIK ya. Kalau NPWP-nya belum dipadankan tidak bisa masuk, hati-hati ya. Jadi yang sudah padan dulu. Kemudian masukkan kata sandi DJP Online, isi CAPTCHA, kemudian login. Nanti akan ada perintah, muncul layar atur ulang kata sandi. Ya, karena kata sandi di Kortek nanti berbeda dengan DJP Online. Gitu ya. Jadi ini mungkin harus dimitigasi dari sekarang ya Pak ya, karena mungkin ada perbedaan seperti itu. Betul. Nah, berarti kawan pajak login seperti biasa dulu, nanti diatur ulang untuk pembuatan kata sandi. Iya, kata sandi ya. Atau mungkin parpras ya Pak ya? Ya, nanti setelah atur ulang kata sandi ya, perhatikan kawan pajak sekalian alamat email ya yang aktif atau nomor telepon yang aktif. Nah, ini mungkin yang harus penting banget ya Pak ya. Karena apa? Karena konfirmasi perubahan kata sandi akan dikirim ke email. Atau ke nomor handphone yang aktif melalui SMS. Ya, jadi pastikan nomornya aktif dan ada pulsanya. Karena biasanya ya kadang mungkin kawan pajak memakai email yang dulu pertama kali mendaftar sudah ganti atau nomor handphonenya juga kemungkinan bisa ganti ya Pak ya. Jadi ini penting banget untuk kawan pajak terkait dengan Kortek harus update nomor handphone dan juga email. Betul. Wah, itu. Jadi hati-hati ya. Emailnya harus email yang aktif dan nomor handphonenya nomor handphone yang aktif. Dan pastikan di nomor handphonenya ada pulsa ya. Kalau nggak salah konfirmasi itu sekitar Rp300 untuk konfirmasi email itu. Minimal itu ya, minimal sejumlah untuk nilai SMS lah, harga SMS ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya mungkin nanti setelah konfirmasi ada lanjutan lagi ya Pak? Nanti setelah dia masuk, nanti dicek emailnya ya, setelah nanti login, cek emailnya atau cek di nomor handphonenya ada SMS, ada link tautan. Tautannya nanti klik. Nah, nanti setelah itu diisi kode sandi yang baru. Nah, kemudian di situ juga ada permintaan paspres. Ya, paspres. Jadi ada 2 kata sandi di Kortek, kawan pajak sekalian. Yang pertama kata sandi untuk akun DJP Online, akun Korteknya. Yang satu paspres adalah kata sandi untuk tanda tangan digital. Nah, sama nggak sih Pak itu? Ya, itu boleh sama, tapi disarankan berbeda. Ya, kenapa harus berbeda? Karena untuk antisipasi jika akun Korteknya bisa ditembus, dia tidak bisa melakukan apapun kecuali dia harus tahu paspres untuk tanda tangan digital, seperti itu. Jadi sebaiknya dibedakan ya Pak? Sebaiknya dibedakan. Ya. Kalau sama gimana Pak? Boleh. Tapi rawan gitu ya. untuk kerahasiaan saja gitu ya, seperti itu. Dan mungkin sekali lagi paspres itu buat tanda tangannya ya Pak? Tanda tangan digital. Tanda tangan digital seperti itu. Nah, untuk kata sandi sendiri kan biasanya ada pengaturan nih Pak, sama nggak? Harus biasanya kan harus ada yang huruf kapital kemudian seperti itu. Ya, jadi kawan pajak sekalian, karena sekarang berkembang sistem untuk tracking password. Ada program untuk tracking password dan itu sangat cepat ya. Kalau kata sandi yang mudah ditebak ya, itu dalam hitungan menit sudah bisa ketebak.
Apalagi kalau pakai passwordnya tanggal lahir ya Pak. Apalagi nah, tanggal ini lahir. yang paling sering Atau bisa alamat rumah. Nah, alamat rumah. Alamat rumah. Itu cepat sekali itu ke deteknya. Jadi kami Direktorat Jenderal Pajak mensyaratkan kata sandi pertama minimal dia 8 karakter ya. 8 karakter minimal ya, 10 boleh tapi 6 nggak boleh. Harus minimal 8 karakter. Kemudian terdiri dari 1 huruf besar, minimal 1 huruf kecil, minimal 1 angka, dan minimal 1 karakter khusus. Apa Pak karakter khusus? Karakter khusus biasanya ada tanda bintang, tanda pagar, atau tanda lebih kecil, lebih besar gitu ya, atau slash gitu kan. Itu karakter khusus. Supaya apa? Supaya kata sandi kawan pajak sekalian tidak mudah ditebak oleh alatnya itu ya. Karena sekarang by web gitu kan, kalau teman-teman sering masuk ke internet, itu sangat mudah menebak kata sandi kalau dia huruf semua atau angka semua. Sangat mudah ditebak. Dalam hitungan menit sudah bisa ketebak. Nah itu sangat berbahaya kawan pajak sekalian ya. Sebenarnya ini tidak hanya berlaku untuk Cortex sebenarnya. Sama saja ya untuk di luar. Untuk semua akun-akun yang memiliki kata sandi dibuat seunik mungkin, kemudian campur aduk ya, ada huruf besar, huruf kecil, ada angka, ada karakter khusus dicampur aduk sehingga tidak mudah ditebak oleh alat itu. Jadi untuk keamanan kawan pajak sekalian Lebih secure ya iya, Pak ya. Lebih aman lah ya. Dengan kata sandi yang mungkin lebih complicated lah, seperti lebih rumit, paling nggak tidak bisa ditebak mungkin untuk orang-orang yang ingin menyalahgunakan begitu ya Pak ya. Betul. Nah, dan itu juga memang diatur di Cortex supaya nanti Cortexnya juga lebih secure ya Pak. Terus memberikan keamanan untuk penggunaannya seperti itu. Karena kemarin ketika kami sosialisasi ke beberapa pengusaha atau di kampus gitu ya, Pak, apakah Cortex itu lebih aman dari DJP online? Nah, ini yang mungkin sering ditanyakan sering ya ditanya gitu kan. Kita bilang pastikan passwordnya yang unik. Nah, kalau unik itu tidak mudah ditebak. Tapi kalau passwordnya pakai yang lama terus dimasukin lagi itu mudah ditebak ya. Jadi keunikan itulah yang mengunci password itu supaya dia akunnya tidak mudah dijebol oleh orang lain. Dan satu hal lagi, kita punya yang namanya Passphrase. Passphrase untuk tanda tangan digital ya. Jadi tidak setiap orang yang bisa masuk ke akun dia bisa melakukan sesuatu di akun tersebut kalau dia tidak tahu passphrase. Nah. Ya. Jadi passphrase ini penting. Jadi double layering ya Pak, lebih aman tentunya seperti itu. Kalau dulu kawan pajak tahu tanda tangan digital ya, kalau bikin faktur ada tanda tangan digital gitu kan. Sekarang yang namanya tanda tangan digital itu harus dimiliki oleh setiap wajib pajak orang pribadi. Nah. Ya, kalau badan tidak punya tanda tangan digital ya, tapi direkturnya yang punya. Atau pegawai yang ditunjuk yang punya tanda tangan digital ya. Jadi ingat wajib pajak badan tidak punya tanda tangan digital. Yang punya tanda tangan digital dan harus punya tanda tangan digital adalah wajib pajak orang pribadi, termasuk nanti direkturnya atau pegawainya di perusahaan tersebut harus punya tanda tangan digital. Jika dia ingin melakukan tindakan di akun yang bersangkutan, di akun wajib pajak yang bersangkutan ya, gitu. Kalau tidak punya tanda tangan digital, dia tidak bisa bikin faktur, dia tidak bisa bikin bukti potong, dia tidak bisa bikin SPT massa, SPT tahunan, layanan segala macam yang membutuhkan tanda tangan digital, dia tidak bisa lakukan itu. Gitu. Ya. Jadi kurang lebih nanti juga ada sandi, juga ada Passphrase ya Pak ya. Passphrase. Nah, kalau sandinya sudah oke, seperti udah diganti, kemudian login, sudah bisa masuk nih Pak. Iya, betul. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak untuk pertama kali nih? Ya, nah nanti kawan pajak sekalian ketika nanti sudah dapat passwordnya sudah diganti, sudah dapat password baru untuk masuk ke Cortex. Login ya, silakan masuk ke Cortex. Ya, masuk ke Cortex, lihat informasi umum, ya, lihat identitasnya, ya. Identitasnya ada yang salah nggak gitu kan? Di situ ada nama, ada NPWP, ada tanggal lahir, semua kewajiban perpajakan di situ ada, termasuk juga elemen-elemennya semua di situ ada gitu ya. Silakan dilihat dan utamanya untuk wajib pajak badan, Mas Pus ya. Untuk wajib pajak badan pastikan PIC ya atau pihak terkait itu orang yang masih hidup. Nah,
Ya kadang-kadang wajib pajak badan gitu, direktur didaftarkan dulu direkturnya yang lama tapi udah meninggal gitu. Meninggal. Tapi nggak diganti gitu ya. Udah ganti juga bisa kemungkinan ya Pak ya. Iya, Jadi atau udah ganti yang baru ya, udah ganti yang baru karena ada perubahan pemegang saham atau perubahan pengurus ya, ganti direkturnya. Nah direkturnya ini belum didaftarkan di akun DJP online gitu kan. Ketika dia masuk ke Kortek, otomatis PIC-nya adalah PIC yang lama yang dulu didaftarkan ya. Apa yang harus dilakukan kalau kalau misalkan PIC yang lama masih muncul di situ, PIC yang baru belum terdaftar. Nah, nanti perubahannya bisa dilakukan setelah Kortek berjalan. Nah. Ya, kalau yang di implementasi sekarang tidak bisa melakukan perubahan data. Ya, ketika nanti sudah diimplementasikan, teman-teman bisa masuk ke Kortek, baru lakukan perubahan data termasuk penggantian PIC. Ya, gitu ya. Penting banget ya Pak ya. Penting. Kalau PIC-nya masih yang lama, PIC-nya dia sudah katakan sudah ganti atau sudah meninggal dunia, dia tidak bisa melakukan apapun ya. Nanti dia tidak punya tanda tangan digital, dia tidak bisa bikin faktur, tidak bikin SPT masa dan tahunan dan sebagainya, tidak bisa. Seperti itu Mas Mus. Oke, jadi kurang lebih yang paling penting adalah mengecek datanya ya Pak. Betul, ya? dicek datanya. Dicek datanya, kalau memang ada beberapa hal yang tidak sesuai termasuk PIC dan juga data-data yang lain, bisa melakukan pengkinian data ya Pak. Betul, ya? betul. Dan ketika implementasi berarti bisa by system ya Pak ya? By system. Semuanya dilakukan di Korteknya. Semua dilakukan di Kortek. Tapi ada juga yang kemarin bertanya, Pak, kalau misalkan saya melakukan perubahan datanya di DJP Online sekarang, apakah nanti di Kortek bisa langsung berubah? Iya. Jadi ada dua model perubahan data, ya kawan pajak sekalian. Silahkan lakukan perubahan data sekarang melalui DJP Online. Ya, masuk ke profile, perubahan data. Kalau ada PIC-nya mau diganti silahkan. Ya, diganti nomor handphonenya diganti, emailnya diganti. Ketika nanti masuk ke Kortek sudah yang baru. Ya. Atau kawan pajak nanti menunggu implementasi Kortek yang resmi. Ya. Kalau sudah dia diimplementasikan, kawan pajak masuk ke Korteknya, lakukan perubahan data di Kortek. Jadi ada dua metode ya kawan pajak sekalian ya, melalui DJP Online atau melalui Kortek, seperti itu. Ya. Jadi channelnya tetap bisa banyak ya Pak? Iya. Atau mungkin di KPP juga bisa ya seperti itu? Ya, di KPP bisa. Di KPP istilahnya kita sekarang berusaha ya. Kita berusaha supaya kawan pajak bisa lebih mudah ya, lebih mudah mengakses perpajakan tanpa harus ke KPP. Jadi tagline-nya tuh dengan Kortek, kantor pajak ada di rumah Anda gitu. Jadi nggak perlu ngantri gitu. Bisa diakses di mana kapanpun ya Pak ya. 24 jam sehari ya. Ya, jadi kawan pajak misalkan Pak saya mau melakukan perubahan data tapi saya nggak bisa, ya boleh lah ditanya di nanti. Ada teman-teman kita di seluruh KPP, di Kanwil atau di kantor pusat, ada teman-teman penyuluh pajak ya, seperti kami ini, penyuluh pajak, silakan ditanyakan, Pak bagaimana cara mengakses Korteknya, kemudian bagaimana melakukan perubahan PIC, bagaimana melakukan perubahan nomor handphone, email gitu kan, supaya nanti ke depan tidak salah, silahkan. Cuma nanti kalau semuanya ke kantor pajak tentu akan ramai ya, akan ramai. Ini bisa dilakukan sendiri oleh kawan pajak di rumah, ya dimanapun ya, karena aksesnya adalah akses internet ya, bukan intranet. Ketika awal-awal workshop ya untuk pembelajaran, kita lakukan dengan jaringan kantor ya, dengan jaringan intranet. Oleh karenanya dia hanya bisa dibuka di kantor pajak, atau di Kanwil atau di kantor pusat ya, karena itu masih sistemnya masih untuk workshop, untuk pendidikan, untuk diklat gitu ya. Nah, ketika dia sudah diimplementasikan, dia sudah dicangkokkan di internet. Ini kalau berdasarkan informasi yang terakhir, dia akan ditempelkan di situs pajak.go.id. Ya, Korteknya itu akan dicantolkan di situ. Jadi kawan pajak silahkan masuk ke situs pajak.go.id, kemudian cari Kortek,
Silahkan klik, nanti bisa masuk ke Cortex seperti Bisa sekarang juga dicoba ya untuk ya, kawan pajak. dicoba ya. Seru banget nih obrolan kita pada episode kali ini. Nah, sebelum kita closing, ada pesan-pesan khusus mungkin dari Pak Dedi Ya, kepada baik. kawan pajak. Kawan pajak sekalian, meskipun dia Cortex sudah diimplementasikan, mudah-mudahan nanti Januari 2025 ini, tapi untuk SPT tahunan tahun ini 2024 yang akan dilaporkan tahun depan, ya orang pribadi atau badan, itu masih menggunakan sistem lama atau masih menggunakan e-filing. Ya, e-filing ya, ingat ya, Lewat SPT DJP tahunan, online, Pak, ya. SPT tahunan OP, SPT tahunan badan masih menggunakan e-filing, ya. Kemudian untuk SPT masa, ya SPT masa PPN, SPT masa unifikasi, SPT masa 21 itu sudah menggunakan Cortex, termasuk pembuatan faktur pajak, pembuatan bukti foto. Nah, itu sudah menggunakan Cortex, ya. Jadi kawan pajak yang punya kewajiban nanti pembuatan faktur, ada transaksi jual beli gitu ya, terutama PKP. Kemudian ada pembuatan bukti potong, ada transaksi yang harus dilakukan pemotongan, misalkan sewa atau segala macam gitu ya. Itu sudah menggunakan Cortex, ya. Tidak lagi menggunakan aplikasi EBUPOT. Ya. Nah, sedikit informasi kawan pajak sekalian, dengan berlakunya Cortex, semua aplikasi DJP yang sekarang ada itu akan ditutup. Ya, di situ ada e-registration untuk pendaftaran, itu akan ditutup. Kemudian ada e-SPT tidak digunakan lagi, e-filing tidak digunakan lagi. Kemudian untuk pembuatan billing ada e-billing tidak digunakan lagi, ya. Kemudian ada untuk pengajuan layanan perpajakan ada e-PBK, ada e-objection, itu tidak digunakan lagi. Semuanya menggunakan Cortex, ya. Tapi ada tapinya, walaupun Cortex sudah berjalan, ya, DJP online masih berjalan. Maksudnya untuk apa, Pak? Katanya cuma satu aplikasi gitu ya. Dia untuk DJP online dia akan menampung permasalahan ketika ada masalah di status WP cabang, ya. Kalau yang sekarang WP cabang itu dia punya NPWP sendiri. Ya, dia bisa buat faktur, dia bisa bukti potong, dia ada kewajiban SPT masa, ya, untuk yang cabang. Nah, itu data-data WP cabang di DJP online tidak bisa dimigrasi ke Cortex. Ya, karena Cortex hanya mengenal WP pusat, ya, satu WP jadi pusatnya saja. Cabang tidak dikenal gitu kan. Jadi kalau ada permasalahan di cabang, kita bukanya di DJP online seperti yang lama. Tapi kalau datanya sudah terpusat semuanya, itu semuanya sudah menggunakan Cortex. Seperti itu. Dan semoga mungkin doanya adalah implementasi Cortex dapat berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, ya. betul. Dan dan dapat dimanfaatkan, dapat digunakan oleh kawan pajak semua di 2025. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Kita masih tunggu kabarnya dari teman-teman kantor pusat ya, kapan ini mau di launching. Tentunya kalau sudah di launching nanti ada di media massa bahwa ini sudah di launching, silakan nanti wajib pajak bisa menggunakan Cortex dengan baik gitu ya. Amin ya gitu. Pak. Baik, terima kasih Pak Dedi yang sama-sama sudah hadir dan memberikan pencerahan dan juga gambaran bagaimana implementasi Cortex yang tentunya akan dilaksanakan di 2025. Iya. Dan untuk informasi kapannya kita akan tunggu informasi dari kantor pusat ya Pak ya. Tepatnya kapan. Iya. Dan tentunya paling enggak ini memberikan gambaran apa yang harus dilakukan oleh kawan pajak semua supaya nanti ketika implementasi akan dapat berjalan lancar dan juga siap untuk menggunakan Cortex. Baik, untuk kawan pajak juga terima kasih yang sudah join dan mengikuti podcast kita pada kali ini. Semoga informasi kita dapat bermanfaat tentunya dan memberikan informasi khususnya untuk kawan pajak terkait dengan perpajakan. Untuk informasi lainnya, kawan pajak dapat mengikuti medsos kita di Pajak DJP Banten, Instagram kita, dan juga mungkin bisa melihat episode-episode sebelumnya karena di sana terdapat informasi perpajakan lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.